Saya ada rapat Zoom tatap muka ketiga mata kuliah filsafat ilmu kode seksi yang ujungnya berapa? 29 ya. Sudah melihat ini belum apa? Sudah melihat material yang dibagi di Google Classroom belum teman-teman mahasiswanya? Izin Pak, peserta sudah 36 Pak di waiting room. Bentar, oke. Dibuka aja Pak, Mas Guntur. Biar saya ngobrol-ngobrol. Oh ya. Ada Pak Iwan, ada Pak Wisnu. Ya. Nah, nunggu Pak Ucu, kalau sudah banyak baru Pak Ucu datang. Kita undang. Pak Syukur saya sambil ngajar Pak ya. Ya apa-apa Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu ya. Oke, teman-teman mahasiswa bisa melihat ini yang apa namanya? Sudah banyak nih 30. Berarti satu fakultas 10 orang. Materi yang sudah ada di Google Classroom, teman-teman FBS juga nih Pak. Sudah ngelihat belum? Iya, di FBS banyak. Rata-rata FBS ini, lihat tadi. FE berapa? Fis ada berapa Fis? Fis kalau Fis baru Pak Firdaus, terus Bu. Saya telepon Pak Firdaus nih. Pak WD1 itu Pak Firdaus itu. Oke, teman-teman mahasiswa, apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih Pak. Oke. Terdengar Pak. Kita nunggu Prof. Ucu dulu kali ya, Pak Super ya? Menurut saya sih nggak usah Pak, nanti orangnya takut ada ini. Sudah ada berapa? Ngajar dulu. Ada 30. Udah sepi. Sambil ngobrol aja nunggu Pak Ucu. Oh, Tenang. Kita ngobrol-ngobrol takutnya mereka berkurang karena terlalu lama, dianggapnya nggak jadi. Gitu Pak Iwan. Jadi ya, biasanya cuma biasanya kita nunggu Prof. Ucu dulu itu Pak. Oh gitu ya? Iya. Yang ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman dari fakultas ini, nyapa-nyapa gitu. Ya. Oke. Teman-teman mahasiswa bisa melihat? Biasanya kita belum ya? Prof. Ucu dulu Mas Guntur ya. Iya. Oh ya sudah kalau gitu kita ikutin aja kebiasaan. Takut kita ini Pak Syukur. Ya baik ya. Ya biar enak lah sama Pak Ketua. Ya. Oke, sekarang sudah bisa lihat? Sudah bisa terlihat? Ya. Waalaikumsalam. Belum Pak. Belum juga? Sudah Pak, sudah. Oke, sudah ya. Jadi kita mulai aja tatap muka ketiga filsafat ilmu kriteria kebenaran, PowerPoint dan video pembelajaran narasi yang pakai narasi PowerPoint ini sudah saya upload di YouTube ya. Linknya bisa dilihat di Google Classroom ya. Tujuan instruksionalnya menyebutkan kriteria kebenaran,
mendefinisikan kebenaran, menjelaskan jalan pikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, menjelaskan cara untuk membuktikan kebenaran hasil proses penalaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya. Rasionalnya ya, setiap hasil dari proses penalaran yang dilakukan oleh manusia ini akan berbeda-beda ya. Jadi intinya manusia itu mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Karena manusia itu unik, tidak ada yang sama. Wajah mungkin sama ya, tapi otaknya ini berbeda-beda ya. Isinya sama ya, isi substansi materi ya, materinya berbeda ya. Jadi nanti hasil olah berpikir atau hasil proses penalarannya akan pasti berbeda, sehingga kesimpulan hasil proses berpikirnya itu adalah suatu statement yang dia kini benar ya. Gitu. Sehingga diperlukan cara untuk membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah ya. Sehingga ini diperlukan suatu teori kebenaran ya. Beliau udah dapat linknya belum ya? Oh iya bener kan. Beliau belum dapat linknya. Teman-teman mahasiswa ini bisa mendengarkan noise dari yang lain nggak nih? Dari ada pembicaraan yang lain itu? Bisa ya? Oke, terpaksa saya harus keluar dulu nih dari sini. Udah dikasih Mas Kutut. Ya, saya sudah share di grup Pak. Jangan langsung ke ini aja. Ya. Pak Syukur terpaksa nih karena suaranya gabung-gabung. Saya live dulu sebentar Pak. Nanti kembali lagi. Siap. Ya, makasih Pak. Ya, sudah bersih nih ya. Jadi ini rasionalnya dari adanya teori kebenaran. Ada yang sudah melihat video pembelajaran yang linknya saya sudah bagi dari 35 orang ini? Ada nggak yang sudah melihat linknya? Belum ya, tapi tahu ya kalau ada itu ya. Saya akan tampilkan dulu deh sebentar supaya ya begitulah. Nah ini. Ini sudah terlihat ya, yang ada di YouTube ya, ini ya, teori kebenaran ini ya, teori kebenaran. Oke. Oke, saya akan kembali ke sini ya. Ini kita mulai lagi. Pokoknya Anda sudah tahu kalau memang ternyata miss ya atau ada data yang kelewat itu bisa diputar lagi ya. Jadi ini adalah rasional dari kenapa adanya perlunya teori kebenaran. Jadi teori kebenaran itu apa ya? Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama adalah teori koherensi, yang kedua teori korespondensi ya. Yang ketiga 4 itu teori pragmatis dan teori konsensus. Jadi teori koherensi ini maksudnya suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya itu harus mempunyai koherensi dengan
pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang sudah terbukti kebenarannya. Gitu ya. Jadi kalau ada statement yang mau Anda uji kebenarannya, statement itu bisa berupa hasil proses berpikir Anda sendiri atau dari orang lain, kira-kira memenuhi kebenaran atau tidak. Caranya ya statement tersebut apakah mempunyai koherensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah ada dan itu sudah dipastikan kebenarannya. Itu namanya memenuhi teori koherensi gitu. Yang kedua adalah teori korespondensi. Jadi suatu pernyataan ya yang Anda peroleh atau Anda dapat dari orang lain disebut benar kalau pernyataan tersebut berkoresponden ya, berhubungan erat dengan persamaan pernyataan-pernyataan dari sebelumnya sudah benar. Biasanya korespondensi ini adalah hasil dialami sendiri oleh orangnya sendiri gitu ya. Tapi kalau pragmatis dan konsensus ini teori kebenaran yang sebaiknya tidak dipakai ya, karena pragmatis itu kebenaran suatu pernyataan ini dinilai apakah ada kontribusi yang untuk saya. Kalau ada, ya ini benar gitu ya. Kalau tidak ada ya salah. Terus kalau kesepakatan ini teori konsensus ini juga tidak ilmiah karena benarnya itu karena kesepakatan ya. Kalau di suatu ruangan ada tanda dilarang merokok kecuali anjing dan di situ ada 5 orang mau ngerokok semua, terus semua sepakat merokok ya berarti semuanya anjing ya. Jadi kan kecuali anjing. Jadi kesepakatan. Bisa jadi dia bilang ini peraturan tidak benar. Ya karena 5 orang itu tidak bisa ngerokok. Nah, gitu ya. Jadi teori kebenaran ada 4, teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan konsensus. Kenapa yang 3, 4 juga dibahas? Nah, karena teori kebenaran 3 dan 4 itu banyak terjadi, banyak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas teori koherensi dulu ya. Suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya akan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat konsisten atau berhubungan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi banyak sekali ya pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti secara ilmiah kebenarannya. Jadi kalau ada suatu pernyataan itu konsisten atau berhubungan erat dengan hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, yang ketiga yang saya sebutkan terakhir itu sudah terbukti ilmiah kebenarannya, maka pernyataan tersebut benar. Gitu ya. Kenapa? Karena skripsi, tesis, dan disertasi ini membuktikan teori. Jadi kalau Anda lihat ya, laporan penelitian S1, S2, S3 itu di bab 2-nya ada teori. Nah, teori yang dipakai itu teori sudah benar semua. Atau ya, ini mengacu konsisten atau berhubungan dengan artikel-artikel jurnal atau hasil kesimpulan dari artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks surga ya Scopus itu atau dari seminar yang dilaksanakan dibuat oleh bidang ilmu tertentu. Itu teori koherensi. Jadi kebenaran dari suatu statement mengacu ke teori koherensi ini mengacu atau bersesuaian atau mempunyai kesesuaian dengan pernyataan sebelumnya yang mempunyai kebenaran. Nah, ini kalau teori koherensi ini mengacu ke kesimpulan logika deduktif ya. Deduktif itu dari umum menjadi khusus ya, dekrimen atau deduktif. Contohnya seperti apa? Semua dosen itu harus mempunyai NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, ada namanya Gempur Soeharto. Namanya dulu Gempur S. S-nya ditanya siapa? Soeharto. Nah, ini namanya Gempur Soeharto. Ini adalah dosen Akademi Angkatan Langit Surabaya. Di PDPT Dikti, Gempur Soeharto ini terdaftar sebagai dosen di Akademi Angkatan Langit Surabaya.
sehingga dia punya NIDN. Nah, jadi kebenaran statement Gempur Soeharto adalah dosen AAL Surabaya yang punya NIDN itu benar karena mengacu ke kebenaran dari mengacu teori koherensi. Semua mahasiswa akan mempunyai nomor registrasi, itu sudah ilmiah ya. Kalau ada orang ngaku mahasiswa, nomor registrasinya itu pasti punya. Sehingga seorang manusia namanya Ganyang Rambu Anarki ini tidak punya registrasi. Bukan karena lupa atau tidak mau menyebutkan, ya memang tidak punya nomor registrasi. Berarti dia bukan mahasiswa. Kalau dia terdaftar di suatu perguruan tinggi, itu versi siapa? Gitu. Kalau versinya PDPT Dikti, tentunya dia punya nomor registrasi. Dengan registrasi itu kita bisa tahu dia universitas mana, ya, misalnya prodinya prodi apa, masuk tahun berapa, angkatan tahun berapa, terus masuknya lewat pintu mana. Banyak pintu ya, kalau masuk perguruan tinggi itu lewat banyak pintu ya. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, nah seterusnya. Contoh teori koherensi yang lain adalah suatu kesimpulan bahwa posisi matahari pagi jam 7 yang di atas kepala Anda sekian derajat itu palsu. Nah, itu mempunyai kebenaran mengacu ke teori koherensi. Karena apa? Karena posisi aslinya itu jauh lebih tinggi. Karena kenapa? Ini ada teori ya, teori yang sudah pasti benar. Jarak matahari ke bumi itu 149,6 juta kilometer. Kecepatan cahaya, entah gimana ngukurnya, 300.000 km per detik. Sehingga cahaya matahari merambat sampai ke permukaan bumi itu memerlukan waktu 500 detik atau 8 menit 20 detik. Sehingga cahaya matahari pagi jam 7 itu sebetulnya posisinya 500 detik yang lalu di situ. Kalau yang sekarang dia nggak di situ lagi gitu, lebih tinggi lagi. Nah, apalagi cahaya planet di waktu malam ya, itu lebih lama lagi. Kalau matahari ya di galaksi Milky Way ya, Bima Sakti, itu kan hanya 149,6 juta. Tapi kalau planet itu ada yang sampai 10.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi kalau Anda bisa lihat cahayanya di waktu malam, itu cahayanya dari planet yang berasal jauhnya adalah 10.000 tahun cahaya. Nggak usah pakai cahaya, 10.000 tahun aja mungkin manusia sudah berubah bentuk. Jadi kalau Anda pakai mesin waktu, Anda ditidurkan ya. Jadi Anda selnya dibuat 10 tahun satu selnya membelah diri pakai mesin kecepatan warp ya, punyanya Star Trek itu, Anda bisa sampai sana 10.000 tahun lagi sudah nggak ada cahayanya. Begitu balik ke bumi ya bumi juga udah nggak ada. Misalnya gini, kalau ada satu kasus pembunuhan, ini dia bilang ini bukan pembunuhan karena korban sama suspek tidak saling kenal. Itu ada statement yang mempunyai kebenaran teori koherensi. Karena apa? Ada teori setiap kasus pembunuhan itu akan terdiri dari 3 komponen. Ada korban, suspek, dan motif. Jadi kalau korban ada ditemukan dan setelah penyelidikan tersangka terdeteksi, misalnya siapa yang paling terakhir dekat dengan korban, itu adalah tersangka. Jadi ada bukti yang bisa bicara, 2 bukti ya, 2 bukti aktif ya. 2 bukti aktif itu menyatakan bahwa tersangka ini adalah dekat dengan korban tapi tidak ada motif. Itu suatu kecelakaan. Jadi kalau seperti kasus tabrakan di jalan, ada yang nyebrang ditabrak, itu yang nabrak itu tidak diduga kuat tidak melakukan pembunuhan karena yang nabrak sama korban ini tidak saling kenal. Tapi kalau kecelakaan di jalan, kedua korban dan suspek ini ada punya motif, ya itu bukan tabrak lalu lintas, tapi pembunuhan. Nah, itu teori koherensi makanya. Oke, jadi kalau di suatu sistem power supply ya,
didapati power supply rusak gitu ya. Terus Anda ngukur tegangan dari PLN ada nggak? Ada. Masuk ke step down transformer nggak masuk. Keluaran dari step down transformer ada tegangan tapi lebih kecil. Oke, berarti fungsi subsystem step down transformer berfungsi. Masuk rectifier ada tegangan keluaran rectifier itu tidak ada. Jadi kalau membuat adaptor itu kan dari akhir, tapi kalau menguji adaptor dari depan. Jadi kalau input subsystem rectifier ada tegangan, keluaran tidak ada tegangan, ya berarti subsystem rectifiernya rusak. Jadi kesimpulan subsystem rectifier rusak berdasarkan data input ada, output tidak ada, itu benar mengacu ke teori koherensi. Nah, ini yang kedua adalah teori korespondensi. Dulu ada ya, hobinya apa? Korespondensi. Punya berapa teman? Banyak, Pak. Ya, banyak itu berapa? Ratusan itu berapa? Nah, gitu ya. Jadi, suatu pernyataan yang diuji kebenarannya, ini akan disebut benar jika materi pengetahuan di dalam pernyataan tersebut ini berhubungan atau berkorespondensi erat dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Ini kalau definisinya membingungkan, ini artinya suatu pernyataan itu benar kalau sudah dibuktikan sendiri oleh orangnya. Kalau Anda membuktikan ini hari Selasa apa enggak, ya Anda buktikan sendiri. Nah, gitu loh. Kalau misalnya dikaplok pakai sendal itu panas, teorinya bilang panas. Hasil penelitian dari 1000 orang yang dikaplok pakai sendal jepit panas. Tapi kalau mau yakin itu pakai teori korespondensi, Anda dikaplok pakai sendal. Kalau Anda ternyata benar, nah itu namanya Anda ngomongnya adalah memenuhi teori korespondensi. Tahu dari mana? Nah, gua habis dikaplok panas, nah, gitu. Jadi ada kesesuaian ya, persamaan antara pernyataan dengan kenyataan ya. Jadi ini teori korespondensi ini harus dinyatakan oleh orang yang mengalami sendiri, namanya induktif ya, atau empirik atau empiris. Jadi kalau Anda cerita, ada dulu orang jomblo tuh begini. Terus ada yang bilang itu data empiris. Oh iya, berarti ya data Anda sendiri. Gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Contohnya, seseorang itu pernah memanaskan besi sehingga besinya itu memuai atau mencair atau bengkong atau menjadi volumenya menjadi besar. Nah, begitu dia lihat ada pisau dipanaskan, dia bilang, pisau ini akan memuai loh kalau dipanasin. Tahu dari mana? Lah, saya sudah pernah nyoba sendiri. Saya bukan pisau, saya memanaskan besi. Nah, pisau yang Anda bakar itu kan juga dari besi. Nah, gitu. Jadi memenuhi teori korespondensi. Kalau keramik saya nggak punya, ya. Saya nggak punya pisau bahan keramik. Tapi pisau yang bahan keramik itu kalau dipanaskan bukan tambah memuai, dia tambah keras, gitu. Ya, seperti itu. Jadi Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ini mempunyai kebenaran dari teori korespondensi bagi orang yang sudah tahu bahwa negara Indonesia itu punya ibu kota namanya Jakarta. Tapi kalau orang nggak pernah tahu, tinggal di kutub, terus baru sekarang ketendang ya, pakai mesin waktu kelempar ke Jakarta. Ini Jakarta ibu kota negara Indonesia. Udah nggak apa itu, wah nggak bisa. Lagu Genjer-Genjer ya yang viral di 65 sampai 66 itu aslinya dinyanyikan oleh Lilis Surjani. Oh, bukan Surjani, benar memang Lilis Suryani itu lagu Piringan Hitam bapaknya teman saya dulu. Ini waktu tahun 70-an, waktu dia SD, dia dengerin di bawah jendela rumah temannya. Jadi bukan dia yang punya piringan hitam ya temannya. Nissan X-Trail dengan nopol B154 SMK itu terdaftar di Samsat Jakarta Selatan. Benar, karena kalau huruf S, 3 prefix S ya. Jadi plat nomor itu kalau
P itu pusat, kalau S itu selatan, kalau U utara, T itu timur, kalau B barat. Kalau yang selain itu ya, apa C, F, A itu berarti dari Tangerang. Kalau K itu dari kabupaten, ada Kotamadya, Bekasi. Kalau E itu Depok. Nah, tahu dari mana ya? Ya karena orang tua saya ini kerja di Samsat. Dan kalau repot saya suruh membantu gitu. Jadi saya tahu. Siwon Lee Min Ho adalah artis Korea Selatan. Itu memenuhi teori korespondensi bagi yang tahu. Saya pernah nonton konsernya waktu di Singapura. Nmes ya, Kamlang itu CD musiknya bagus itu. Kenapa loh? Saya punya. Oh, atau 741 tuh op-amp loh. Tahu dari mana? Saya pernah make gitu. Kalau nggak pernah make ya diem dia. Gitu. Itu teori korespondensi. Nah, jadi kalau Anda mau membuktikan suatu pernyataan benar atau salah, atau Anda membuktikan kesimpulan Anda hasil proses penalaran itu benar apa salah, bisa melihat apakah sesuai dengan teori-teori yang sudah lalu, yang sudah ada dan pasti benar. Itu namanya teori korespondensi. Atau Anda coba sendiri ya. Kalau Anda coba sendiri, kalau dari koherensi teori-teori bilang benar, hasil penelitian orang benar. Saya coba sendiri hasilnya benar ya, berarti sudah memenuhi kebenaran dua teori, koheren benar sama korespondensi juga benar. Nah, selain dua teori itu di Indonesia atau di dunia ini ada juga dua teori kebenaran yang sering dipakai tapi tidak ilmiah, namanya pragmatis. Jadi suatu pernyataan disebut benar jika pernyataan tersebut memberi manfaat. Kalau beri manfaat itu positif ya, beri manfaat bagi orang yang menguji gitu. Jadi misalnya di traffic light menyala merah, Anda ber-20 pakai Vespa gitu ya. Wah, ini pembukaan festival Piagyong ini sudah mulai 5 menit lagi, sementara kita masih stuck di lampu lalu lintas di Halim. Terkenal itu 12 menit itu countdown-nya. Nah, terus sepakat, kita anggap depan itu hijau ya teman-teman. Ya udah, tangan kanan ke atas, terus tangannya goyang-goyang berputar. Wah, itu bagi yang belakang, tanda ketua kita untuk jalan. Nah, udah jalan. Jadi mereka bilang bahwa merah itu jalan, sepakat. Nah, itu karena bukan sepakat ya, karena manfaatnya ada. Jadi ini tidak mengikuti ilmiah, tidak deduktif, tidak induktif. Tapi banyak dipakai sehari-hari ya. Misalnya di ruas Jalan Ahmad Yani itu berlaku aturan nopol ganjil genap. Di bawahnya ada polisinya sambil bawa kertas merah ya, sama ballpoint ya, sambil mesem-mesem. Nah, ini kalau tanggal 6 September ini akan mempunyai kebenaran pragmatis. Wah, ini bagus nih. Jadi ketentuan ini atau peraturan ini sangat bermanfaat. Kok lu bisa bilang gitu ya? Ya mobil lu kan platnya genap ya, iya, supaya gue bisa liwat gitu. Tapi bagi mobil yang ganjil ya cilaka 12 dia. Dia nunggu sampai jam berakhir. Atau dia harus mencari jalan putar dulu ke Bogor ya. Bogor juga nggak bisa karena dia di sana waktu genap juga misalnya. Atau ada tulisan di ujung pojokan gedung itu dilarang kencing di mari kecuali anjing. Ini akan mempunyai kebenaran atau bagi anjing ini suatu tanda larangan yang baik karena hanya dia yang boleh kencing di situ ya. Atau ada rangkaian pengubah cahaya menjadi air itu menggunakan LM7805 sebagai regulator tegangannya. Nah, LM7805 ini mempunyai kebenaran pragmatis buat yang bikin gitu. Kok pakai ini sih? Oh ya, ini bagus sih deh 7805 karena memang hanya itu yang bisa dia pakai, yang lainnya nggak ada waktu mendesain rangkaian itu. Jadi bukan kebenaran karena hasil penelitian atau lebih baik seperti apa, tapi karena ya itu yang bisa dipakai gitu. Contoh maling helm ya, pada suatu saat mahasiswa atau karyawan
atau even dosen atau tamu yang parkir di tempat gedung parkir lantai 2 itu spiral, itu gedung spiral, sore-sore habis hujan, wah seger, dia buru-buru pulang, helmnya hilang, waduh hilang sialan. Nah di sebelahnya ada helm lagi ditaruh, nggak ada yang punya. Nah ini helm yang di sebelah kanan saya ini adalah benda yang sangat berharga. Nah, itu suatu pernyataan yang mempunyai kebenaran pragmatis bagi yang helmnya hilang itu, tapi bagi yang punya helm yang dicuri ya marah-marah. Oke ya, itu teori pragmatis ya. Pokoknya intinya kalau suatu statement itu menguntungkan dia bilang benar gitu. Jadi misalnya gitu. Kan kalau orang itu makan enggak boleh berdiri ya. Makan tuh harus duduk. Duduk itu apa? Duduk itu pantat kamu itu nempel di suatu tempat yang rata. Oh gitu. Jadi cara mengetahui kalau definisi orang duduk ya pantatnya itu kiri kanannya nempel di suatu tempat yang rata. Ya, tempat rata bisa di atas, bisa di bawah, terserah. Pokoknya pantatnya nempel. Jadi kalau Anda ikut pernikahan dan yang punya gawe itu panitianya tidak menyediakan kursi buat tamu, yang disediakan hanya untuk keluarga saja, terus Anda makan, waduh, pantat gue mau taruh di mana ini? Tembok, nggak ada tembok di sekitar. Kalau tembok ada kan ditempelin itu kan sama dengan duduk kan, definisi duduk tuh pantatnya nempel ke suatu tempat yang rata. Ini tembok nggak ada gitu. Nah, akhirnya cari Pak Kiai atau Pak Haji atau yang modelnya itu Pak Kiai. Ada orang pakai jubah, pakai kopiah. Pak Kiai, saya numpang makan deket ya. Oh, silahkan. Nah, terus dia bilang, ini Kiai gua nih. Kok terus ditanya, lu kok makan sambil berdiri? Gua makan di samping Kiai gue. Oh, Pak Kiainya makan juga berdiri. Oh, sudah. Itu pragmatis namanya. Jadi boleh. Jadi peraturannya boleh makan sambil berdiri karena menguntungkan dia gitu. Nah, yang keempat ini sesatnya sama ya, namanya teori konsensus. Kesepakatan, sepakat untuk membenarkan ya. Jadi suatu pernyataan disebut benar jika dihasilkan dari kesepakatan bersama. Sesatnya. Jadi misalnya di setiap wisuda itu ada seperti persaingan antar dekan ya. Jadi kalau Fakultas Teknik itu IP terakhir, IPK itu sampai 4 itu mustahil. Suatu hal yang mustahil. Mahasiswa di FT itu bisa selamat kuliah aja sudah hebat, apalagi kuliah sampai IP-nya 4,00, suatu hal yang mustahil. Nah, tapi di suatu acara wisuda itu nanti diumumkan wisuda terbaik di semester genap 2021 diberikan kepada nama mahasiswa dari fakultas dengan IPK 3,98 blok. Nah, terus dekan FT mikir gimana caranya ya, kasak kusuk besok rapim ya. Begitu rapim, coba angkatan 2021 cari ya, semua korprok angkatan 2021 cari mahasiswanya baru yang ganteng, yang cakep dari SMA, SMK, MA yang terakreditasi ya, atau pokoknya ada ini ya cahayanya lah, silau kalau lihat. Nah, ternyata Prodi LK ada mahasiswa namanya Sun Sing Sui. Ini angkatan, ini cerita yang lalu ya, misalnya ya tahun 2020. Dipresentasikan di depan Rapim dekanat sama korprok seluruh FT. Jadi kita sepakat ya, ini mahasiswa angkatan 2020 dari Prodi LK namanya Sun Sing Sui akan kita nobatkan menjadi mahasiswa dengan IP
NPK 4,00 7 semester lulus di wisuda semester genap 2023. Siap. Nah, dibikinlah itu perjanjian segala macam. Jadi semua dosen yang ngajar dia itu dipanggil, kowe mesti kasih orang nilai A gitu. Mesti kasih A, kalau enggak dikasih segala macam gitu. Nah, jadi itu kesepakatan ya, kesepakatan. Jadi pada saat semester genap tahun 2023 ada wisuda, pada semester kali ini UNJ mendapat keistimewaan meluluskan mahasiswa dengan 7 semester IPK 4,00. Plok. Wah, hebat. Dekan FT nanti sebentar lagi jadi menteri. Itu konsensus ya. Jadi kalau ada acara Miss Universe ya, Miss bulan Agustus, ada desainer sepatu, desainer tas, desainer apapun namanya ya, yang ada di Indonesia itu semuanya bullshit. Karena dia konsensus. Kalau ada acara lomba robot sehat ya dari suatu universitas, itu nanti yang juara ya dari dia. Kenapa? Ya itu konsensus. Itu gantian ya. Tahun ini dari sini, nanti you bikin sendiri mainan, you sendiri ya gitu. Itu teori konsensus. Ya, enggak bisa ya, enggak bisa enggak bisa betul-betul linier, itu enggak bisa. Macam padi ya. Padi itu ini gabungan konsensus dan pragmatis. Padi IR17 varies ya, varies. Jadi variannya IR17 itu hanya perlu 3 bulan tumbuh untuk bisa panen, tapi dia boros pupuk. Jadi di pemuliaan tanaman itu menghasilkan suatu varietas padi yang bisa 3 bulan panen, tapi boros pupuk. Terus sebelum rapat koordinasi pemerintahan, itu mereka bikin pabrik pupuk dulu. Sudah pabrik pupuk sudah bikin semua, sudah ya. Terus baru dibikin suatu rapat. Jadi setelah diputuskan oleh pihak kementerian terkait dan Yang Mulia Bapak Presiden, ini mengusulkan adanya varian padi yang gini-gini ini, sehingga diputuskan varian padi ini mulai tahun 79 harus wajib ditanam di sentra padi di Indonesia. Petani ikut semua, bibitnya gratis. Oke. Itu kebenaran dari konsensus ya. Tapi apa yang terjadi? Petani bingung, ternyata padi yang diwajib ditanam itu boros pupuk, harus beli pupuk NPK, jadi 3 pupuk. Nah, pupuk itu yang jual ya hanya beberapa orang yang punya perusahaan gitu. Jadi ini sistemik. Jadi ini kebenarannya itu menggunakan teori kesepakatan. Jadi suatu bibit harus dipakai dulu Indonesia, itu teori kesepakatan. Tapi harus pakai padi tipe itu juga suatu teori pragmatis bagi yang punya pabrik. Jadi kalau ada Honda Win, dulu ada, setiap PNS yang mempunyai kendaraan dinas motor itu pasti pakai Honda Win. Honda Win itu apakah keputusan penggunaan Honda Win sebagai Honda motor pegawai negeri seluruh Indonesia itu adalah suatu penelitian menggunakan teori need assessment dan sebagainya, itu bukan, itu menggunakan teori konsensus kesepakatan dan juga ada namanya teori kebenaran pragmatis. Nah, seperti itu. Jadi kalau UNJ misalnya mendapat bantuan mobil dari suatu bank, ya, satu bank ini itu ya bisa jadi teori kebenarannya bisa pragmatis, bisa konsensus ya. Itu ya, itu contoh ya, contoh-contoh. Nah, seperti itu ya. Misalnya BEM
elektronika, mahasiswa elektronika itu membuat lomba desainer alat ukur frekuensi rendah. Ini di syaratnya ini harus menggunakan DigiSpark ya, bukan yang lain. Padahal yang lain mungkin lebih baik, lebih cepat, tapi harus menggunakan DigiSpark. Ini kebenarannya konsensus ya, bukan pragmatis. Kalau pragmatis kan berarti ada dugaan semua yang ikut harus beli DigiSpark. Oh iya, DigiSpark-nya harus wajib dibeli di panitia. Nah, itu sudah memenuhi teori pragmatis. Jadi Anda sudah belajar 4 teori kebenaran ya. Jadi manfaatnya ya Anda dapat pakai 4 teori kebenaran itu ya. Tapi jangan nomor 3, 4 ya, 1, 2 saja untuk mengetahui suatu pernyataan, suatu kenyataan atau suatu jawaban dari suatu pertanyaan itu mempunyai kebenaran. Gitu caranya ya. Pertama menggunakan teori-teori yang sudah pasti benar dan ada hubungannya namanya teori koheren dan juga setelah diuji sendiri. Kita lihat contohnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu pertanyaan kan nanti ada jawaban. Nah, jawaban itu apakah benar? Caranya harus diuji apakah jawaban itu sudah mengacu ke pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah pasti benar. Selain pernyataan-pernyataan juga hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain dan hasilnya sama, itu berarti benar. Dan yang terakhir, Anda menguji sendiri. Kalau secara koheren sudah benar, terus Anda secara korespondensi, secara induktif, dibuktikan sendiri bahwa ternyata substansinya hasilnya sama, itu berarti Anda sudah mengujinya menggunakan 2 teori, teori koherensi dan teori korespondensi. Kalau Anda sudah menguji 2 itu, menggunakan 2 teori itu, jadi jawaban suatu pertanyaan itu adalah pasti benar. Ya. Tapi jangan menggunakan teori kebenaran pragmatis dan konsensus. Ini misalnya seperti ini. Suatu penelitian itu mempunyai rumusan masalah, apakah IC regulator 7805 benar berfungsi sebagai konverter tegangan DC yang tegangan masukannya 9 sampai 18 volt, keluarannya 5 volt DC 500 mA, tanda tanya. Nah, ini apakah benar ya? Ya, Anda coba cari teori yang mengacu ke pertanyaan tersebut. Ternyata ada teori hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R. Dan ini sudah pasti benar. Karena ini sudah teori ya, teori. Terus lembar data dari pabrik nasional ya, LM 7805 dia bilang 7805 ini berfungsi sebagai salah satunya penurun tegangan DC, inverter DC to DC. Terus ada catatan aplikasi dari LM7805 yang dia bilang begini, kalau mau menggunakan 7805 sebagai konverter harus begini gitu. Sehingga nanti Anda mencari hasil penelitian atau hasil penelitian skripsi atau hasil jurnal, itu banyak yang melaporkan bahwa 7805 terbukti dapat digunakan sebagai pengubah tegangan DC ke DC yang lebih kecil. Nah, itu secara deduktif ya, secara deduktif menggunakan kebenaran koherensi. Nah, setelah itu Anda buktikan sendiri, itu ya. Anda buktikan sendiri, Anda bikin rangkaiannya, Anda buktikan 7805 itu benar-benar 7805, terus sumbernya juga benar 9 sampai 18 volt, yang mana dikasih 12 volt misalnya, keluarannya ternyata 5 volt. Nah, itu berarti secara korespondensi itu sudah benar, sehingga pertanyaan tersebut mempunyai kebenaran, benar. Jadi kesimpulannya 7805 kalau dikasih tegangan 12 volt DC akan menghasilkan tegangan 5 volt DC, itu benar. Karena secara kebenaran teori koherensi dan teori korespondensi benar. Nah, itu ilmiah.
Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara pergi ke satu tempat? Ya Anda harus pelajari tempat itu dulu. Jawabannya naik begini, 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 begini gitu ya. Ya, itu kan jawabannya. Pertama gini, untuk bisa pergi ke suatu tempat, Anda pelajari tempat itu di mana di dunia itu di mana. Kalau dia sepanjang masih ada di dunia, di permukaan bumi, berarti itu tempatnya itu pasti ada namanya. Nah, oke, dari tempat Anda ke tempat yang ada namanya itu bisa naik pesawat, naik kapal laut, jalan kaki, atau naik kendaraan. Misalnya naik pesawat dari Jakarta ke sana ada nggak? Kalau nggak ada ke sana, berarti ke satu tempat dulu, baru nanti transit, baru terbang lagi ke sana. Nah, kalau ada, dan itu teorinya sudah benar semua, ada jadwalnya, pokoknya ada di Pegi-Pegi itu ada tiketnya. Terus Anda beli tiketnya. Anda beli tiketnya itu Anda alami sendiri apakah benar. Nah, yang terakhir itu namanya teori pragmatis atau induktif. Begitu nyampe di sana, ya berarti jawaban dari bagaimana cara pergi ke suatu tempat itu jawabannya itu sudah benar. Karena mengacu ke teori-teori yang sudah pasti benar dan dibuktikan sendiri oleh penelitinya itu benar. Itu disebut memenuhi deduktif dan induktif logikanya, logika deduktif induktif sehingga kesimpulannya benar. Daftar pustaka masih menggunakan buku Filsafat Sebuah Pengantar Populer bab 2 kalau nggak salah, teori kebenaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hampir 1 jam, sisanya kita buat tanya jawab. Saya sudah kasih apa itu? Tugas ya, tugas tatap muka 3 kalau nggak salah. Belum ya? Lupa saya. Ya coba lihat dulu sambil menunggu pertanyaan. Oh, sudah ada tugas TM3, teori kebenaran ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, yang lain sambil menyusun pertanyaan yang lain ya, yang lainnya ya. Jadi doktrin ya, pendoktrinasi itu usaha untuk membuat suatu kebenaran ya. Usaha suatu kelompok atau seseorang untuk mempengaruhi jalan pikiran seseorang supaya mengikuti kebenaran yang dia inginkan gitu. Jadi misalnya kalau kita naik mobil atau naik motor atau naik angkot setiap hari dari satu tempat ke tempat lain, terus selama dalam perjalanan itu selalu di belakang mobil Transjakarta atau selalu lihat punggungnya Transjakarta, di situ akan ada iklan gitu. Iklan itu secara tidak sadar dia memasukkan sesuatu ke dalam pikiran Anda gitu. Jadi misalnya Jisamsu, Fatsal, Jisamsu 234 Jisamsu. Jadi begitu lampu lalu lintas itu ada iklan Jisamsu. Lihat ke kanan Jisamsu. Lihat ke kiri Jisamsu. Nah, begitu nanti naik jalan lagi di belakang mobil ada Grab car belakangnya Jisamsu. Transjakarta belakangnya Jisamsu. Ya sudah,
Begitu nanti Anda suatu saat disuruh beliin rokok tuh buat tamu, beli apa? Terserah. Begitu sampai di toko ada Jisamsu. Nah, gitu. Sehingga kalau Anda mau menghafalkan sesuatu rumus ya, itu Anda itu tidurnya ngadep kemana atau mau tidur tuh ngadep kemana? Kan tidur kan nggak mungkin tidur langsung kan nggak mungkin. Pasti selonjoran dulu main ini main itu. Kalau Anda ngelihat ke plafon, ya wah lihat plafon. Jadi di plafon Anda itu sebelahnya Siwon atau sebelahnya si Bella atau siapa kayak gitu, itu sebelahnya dikasih rumus gitu loh. Sebelah kirinya gambar cewek atau gambar cowok. Wah, sebelah kanan rumus. Setiap hari lihat itu gitu. Jadi, ini ada satu cerita ya. Jadi Anda sudah cukup dewasa semua. Di suatu daerah di negara Cina, itu ada kampung yang kelahirannya semua kembar identik. Kembar identik. Jadi kembar identik itu satu sel belah dua. Itu diselidiki oleh WHO. Jadi mereka sampai belajar setahun di sana. Hasil setahun mereka nongkrong di desa itu, kesimpulannya setiap orang cerita. Kesimpulan dari kedokteran, dia bilang di desa ini tidak ada yang spesifik airnya sama, selnya sama, semua sama. Jadi akhirnya berapa puluh ilmuwan itu presentasi sebelum meninggalkan TKP itu bilang daerah di pegunungan di negara Cina itu tidak ada hal yang aneh. Artinya di semua pelosok di dunia itu ada. Jadi tidak ada yang bisa menjawab kenapa seluruh kelahirannya kembar siam. Hanya satu ahli namanya Feng Shui atau Hong Shui yang bilang bahwa semua kelahiran di situ kembar siam itu karena apa? Sejak nenek moyangnya itu kalau bangun tidur keluar dari rumah itu selalu melihat gunung kembar. Jadi mereka itu tinggal di satu punggung bukit yang hanya bisa melihat ke sisi timur. Sisi timur itu dihadapkan oleh pemandangan alam dua gunung kembar. Jadi sejak kecil diperlihatkan dua. Dua yang sama. Dua, 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 dua. Itu dibuktikan dengan teori kebenaran korespondensi. Jadi kalau ada orang luar datang ke situ nikah dengan orang situ tidak kembar. Kalau dua orang di situ tidak kenal terus pergi ke luar negeri mereka berdua nikah dan punya anak di luar negeri itu tidak kembar, tapi asli yang di situ selalu kembar. Jadi kalau mau punya anak kembar itu salah. Ya, kesimpulannya secara teori kebenaran koherensi dan korespondensi, kalau mau punya anak kembar itu salah, tapi kalau mau punya cucu kembar itu benar. Caranya bagaimana? Nah, dari sekarang anak Anda itu dikasih dua hal yang sama. Tempat tidur dua. Sama, handphone dua persis. Bolpen dua. Mainan dua. Motor dua. Kamar dua. Kamar mandi dua. Jadi apa yang dia lihat itu selalu dua. Begitu dia nikah di dalam badannya itu kalau perempuan sama laki juga gitu harus dikondisikan semuanya dua sehingga sel telurnya juga dua gitu. Itu trik itu. Jadi kalau mau punya anak kerja menjadi dokter itu salah. Tapi kalau mau punya cucu yang jadi dokter itu benar. Caranya bagaimana ya? Jadi anaknya itu nanti harus sering-sering main ke mahasiswa atau mahasiswi kedokteran gitu. Kenapa? Orang tuanya dokter itu pasti anaknya ada yang jadi dokter. Tapi kalau suami istri dokter, anaknya semua dokter. Nah, kalau bapaknya guru, ibunya direktur, ya sulit jadi dokter. Ya, anaknya itu harus sering main ke punya teman yang mahasiswa kedokteran. Nah, nanti nikah dengan dokter. Nanti anaknya nikah dengan dokter, cucunya pasti dokter. Nah, gitu. Itu sama dengan doktrin.
Seperti halnya di daerah itu sebelum masuk ke rumah, itu sebelah kiri kanan tuh ada gapura. Gapuranya ada gambar Garuda Pancasila. Dan sebelah kanan itu ada namanya pohon beringin. Pohon beringin, pohon beringin, pohon beringin. Begitu dia waktunya nyoblos pemilu, nyoblos apa? Pohon beringin. Nah, Golkar itu suatu trik masukkan informasi ke alam bawah sadar. Apakah itu benar? Ya itu pragmatis. Gitu. Jadi orang kalau masuk ke acara sulapan itu ya, acara sulapan yang di acara itu pikirkan 2 angka. Begitu nanti bla 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 pasti 76. Wah, kok tahu ya? Dari 40 orang yang bersedia ikut acara tersebut, itu sebelum acara duduk di suatu ruangan. Di ruangan itu dikasih sesuatu yang angkanya 76. Temboknya, ruangannya nomor 76. Suhunya 76 Fahrenheit. Jumlah kursinya 76. Nomor kursinya semua sama 76. Tanggalnya 76. Warnanya 76. Jadi artinya dia nengok kemana aja ada angka 76. Jadi begitu di acara, silahkan memilih angka bebas 2 digit, ya 76. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi hati-hati ya, yang kau dengar dan kau lihat. Nah, itu sedang berusaha memanipulasi Anda. Untuk bisa masuk ke proses penalaran manusia itu kan harus masuk ke otak. Masuk ke otak tuh hanya 2, kalau nggak lewat kuping, ya lewat mata. Lewat hidung bisa nggak? Bisa, tapi energinya harus besar. Dulu cerita tentara-tentara itu kalau menyiksa musuhnya itu dinyanyikan lagu kebangsaan negaranya dia. Jadi siap-siap di suatu ruangan mereka diputar lagu kebangsaan yang mau disiksa itu. Begitu dinyanyikan baru dia nyiksa. Baru kupingnya dipotong, lidahnya dipotong pelan-pelan. Nah, nggak dibunuh, dia nanti dari 40 itu ya semua pulang. Tapi begitu mereka mendengar lagu kebangsaan mereka mati sendiri. Kenapa? Ingat gitu. Itu suatu doktrin. Jadi dulu ada doktrin teman kanak-kanak nih, hati-hati nih ya. Atau Anda sedang melakukan, saya enggak ngerti ya. Posisi saya netral di sini ya. Ini mimbar bebas itu dikelilingi oleh namanya mata kuliah. Ini bebas ngomong di sini. Jadi ada satu teman kanak-kanak, ayo anak-anak berdoa kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Merem semua ya, berdoa. Minta makan. Udah, buka mata. Ada makanan? Tidak ada, Bu Guru. Oke. Sekarang merem. Bilang berdoa kepada Bu Guru. Bu Guru minta makan, merem. Gurunya ngasih satu-satu makanan di depan hidung. Buka mata. Ada apa? Makanan Bu Guru. Jadi percaya siapa? Percaya Ibu Guru. Nah, mati itu kok kayak gitu. Kalau anak di sekolah di tempat kayak begitu, jos. Hati-hati. Jadi hati-hati juga dengan fenomena yang sedang Anda alami. Ya, karena semua itu mereka sedang melakukan suatu kegiatan yang sifatnya pragmatis. Nah, gitu ya, pragmatis. Ada pertanyaan? Makanya harus literasinya harus baik ya, harus banyak baca ya. Banyak baca. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Anda percaya dengan vaksin? Nah, itu jawab sendiri gitu. Kalau saya sudah vaksin 2 kali.
Tapi yang teriak-teriak nggak percaya vaksin itu mereka sudah diam-diam sudah vaksin yang ketiga pakai Moderna. Moderna kan sekarang hanya untuk nakes, tapi orang-orang yang hebat-hebat itu sudah vaksin yang ketiga. Seperti kita ketahui ya, vaksin itu coba aja lihat adik-adik Anda yang kecil-kecil itu. Itu kalau buku vaksinnya ada. Jadi kalau DPT, cacar, polio itu nanti ada vaksinnya. Ada vaksin booster tiap tahun. Jadi seperti hepatitis itu tiap tahun divaksin. Vaksinnya mahal. Nah, apalagi penyakit COVID yang 5 tahun lagi juga belum tentu hilang, osilasi terus. Itu harus tiap tahun divaksin. Gitu aja. Ada pertanyaan? Masih banyak nih, masih 30 menit lagi. Gimana teman-teman? Pak, permisi Pak. Ya, Saya ingin bertanya, ya. apakah teori kebenaran itu selalu benar Pak? Gini, hukum ya, hukum yang gak usah hukum deh. S1 ya, Anda kan nanti membuat skripsi. Skripsi itu membuktikan teori. Jadi hukum jadi kalau Anda membuat skripsi itu pasti ditanya, bab 2-nya itu ada teori. Nah, kalau Anda menggunakan teori yang Anda tulis di bab 2 dan itu ternyata Anda buktikan, teori itu kan deduktif. Deduktif itu namanya kebenaran koheren. Anda tulis ada suatu teori yang ditulis di bab 2, berarti teori itu kan yang dipakai untuk menyatakan bahwa kesimpulan yang Anda tawarkan itu mengacu ke teori koheren. Tapi kan Anda buktikan sendiri. Bab 3 itu kan Anda membuktikan sendiri. Jadi hasilnya kalau sesuai dengan teori, terus Anda bikin desainnya terbukti berarti kan ilmiah. Jadi sebetulnya penelitian skripsi itu membuktikan teori. Apakah teorinya masih benar atau salah gitu. Nah, jadi kalau suatu saat hasil penelitian S1-nya itu teriak, wah ternyata sudah tidak bisa ini teori dipakai. Karena teori sudah salah, ya sudah, sampai disitulah. Jadi teori yang dipakai ini sudah tidak memenuhi kebenaran. Jadi kalau salah satu teori koheren itu Anda uji ternyata hasilnya salah, ya sudah sampai di situ saja. Jadi seperti ini deh. Seperti kalau orang kekurangan golongan darah A, kalau dulu itu bisa dikasih golongan darah O. Tapi teorinya makin lama itu disalahkan. Banyak penelitian yang dilakukan empiris atau penelitian-penelitian bilang bahwa kalau kekurangan darah A tidak bisa dikasih O. Bisanya ya A. Nah, ternyata sekarang salah lagi ya. Golongan darah itu ada resus negatif, positif. Jadi kalau kekurangan darah A itu A-nya apa? Resus negatif terus positif. Kalau negatif harus dikasih golongan darah A resus negatif. Tidak bisa dikasih golongan darah A resus positif. Nah gitu. Dulu dibilang ada proton, neutron. Nanti ada lagi elektron itu quark ya, ada quark lagi. Jadi apakah teori kebenaran itu pasti benar? Nah, jika suatu saat ada lagi teori yang hasil penelitian yang bilang bahwa teori kebenaran itu sudah salah, ya salah. Yang pasti teori kebenaran pragmatis dan pragmatis sama yang keempat itu teori kebenaran 3 dan 4 itu memang salah. Ya, yang benar itu hanya koheren dan korespondensi. Gitu ya jawabannya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan? Jadi intinya dunia ini membuktikan teori-teori yang dulu tidak mungkin. Itu ya. Orang bilang pergi ke suatu tempat dengan waktu yang pendek itu kan salah, tapi lama-lama jadi benar. Gitu.
Ada pertanyaan? Lain kali teman-teman dilihat dulu ya, lihat dulu paparan video pembelajarannya baru ikut diskusi menggunakan Zoom atau Google Meet supaya lebih bisa interaktif ya. 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 Oke, jadi pertanyaan Anda ini sudah di atas ya, sudah. Jadi gini, untuk penelitian-penelitian yang dianggap ilmiah itu harus memenuhi kebenaran teori koherensi atau deduktif dan dibuktikan sendiri empiris atau teori induktif, teori kebenaran korespondensi. Jadi kalau Anda melakukan penelitian nanti, itu bab 2-nya namanya koheren. Bab 3 ke 4 itu namanya korespondensi. Ujung kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang mengacu ke proses penalaran, kesimpulan menggunakan deduktif dan induktif. Itu sudah pasti benar, mengacu ke ilmiah ya. Tapi namanya juga mahzab ya, mahzab. Nanti akan ada dua kubu gitu ya, dua kubu A dan dua kubu B yang masing-masing mempunyai metode sendiri yang mereka bilang benar. Nah, sekarang mana yang benar? Nah, para peneliti ya pada akhirnya melihat jalan tengah. Namanya semua hasil penelitian itu nggak usah dilihat benar atau salahnya, itu loh. Macam seperti ini. Nuklir itu secara keilmuan itu suatu terobosan ya, out of the box. Terobosan, jadi suatu energi yang sampai manusia mati itu masih ada energinya itu. Nah, tapi itu kan ditentang. Yang bikin mengembangkan menjalankan mengimplementasikan teori nuklir itu dibantai dengan Greenpeace ya, aktivis green ya, Greenpeace ya. Kenapa? Karena banyakkan mudorotnya dibanding manfaatnya gitu. Sehingga kadang ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di suatu research and development di suatu perusahaan ya, misalnya ahli patologi yang bekerja di suatu industri membuat vaksin ya, membuat vaksin tuh dia bingung. Ini dia senang di situ, tapi dia tahu kalau ini diteruskan, ini nanti yang kena juga masyarakat juga. Ternyata ilmu ini dipakai untuk cari duit. Nah, gitu loh. Jangan-jangan. Nah, akhirnya ilmuwan itu pada suatu kesimpulan, dia tidak memihak ilmuwan yang betul-betul mengikuti. Nanti ada etiknya di pertemuan keberapa ya. Ilmuwan yang betul-betul mencari ilmu untuk kemaslahatan masyarakat, manusia. Satu lagi yang sudah dibeli. Jadi kalau ada menteri ya, menteri bilang Indonesia akan menggunakan vaksin Pfizer.
Itu kalau yang nanya naik gini, "Ente bener tuh pakai phaser?" Nah, kalau pertanyaan seperti itu pertanyaan sesama ilmuwan. Tapi kalau pertanyaannya, Menteri, lu kok mutusin pakai phaser, tujuannya apa?" Nah, kalau sudah ngomong tujuannya apa, itu pertanyaan politisi. Jadi kalau politisi itu kebenaran itu dilihat untuk apa. Tapi kalau, kebenaran ya, bertanya kebenaran itu ilmuwan. Jadi jembatan antara banyaknya mazhab kebenaran, itu ditengahi oleh suatu pendapat bahwa suatu hasil ilmu pengetahuan yang diuji, kebenarannya itu ada yang separuh di dunia bilang salah, separuh di dunia bilang benar, itu satu hal, pokoknya ilmu tersebut bermanfaat. Kalau bermanfaat, nah boleh, itu namanya pragmatis, ada manfaat. Sebab kalau ada manfaatnya buat kelompok manusia itu nggak benar. Tapi kalau manfaat buat seluruh umat manusia, itu jadi benar. Ya, kesepakatan seluruh umat manusia di bumi, ya itu sudah benar. Itu yang hakiki. Nah, jadi penelitian pun juga ada yang tidak hakiki. Kenapa? Misalnya ada suatu produk minuman mineral itu punya R&D ya, atau dia mau bikin coba perguruan tinggi punya lab terus dikasih hibah 1 miliar. Saya akan kasih 1 miliar hibah ya. Wah, senangnya bukan main tuh perguruan tinggi. Tapi saya minta nanti lab yang saya bantu ini nanti tolong menguji produk air mineral yang saya produksi. Nanti tolong arahnya ke sini. Intinya air mineral yang diproduksi oleh bla 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 ini mengandung mineral sekian 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 dan tidak mengandung mineral berbahaya bla 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 bla. Nah, itu penelitian pesanan. Nah, gitu loh. Metodenya benar tapi pesanan. Jadi kalau ada angket ya, ada angket misalnya presiden kerajaan Majapahit di tahun 2070, 2023, 25, 24 versinya A. Jadi kerajaannya siapa? Itu metodenya benar tapi pesanan. Nah, gitu. Jadi pokoknya sekarang kita ngujinya suatu kebenaran pernyataan itu apakah berlaku di semua masyarakat. Paling tidak kalau ada peraturan di kerajaan Majapahit ya, di UNJ itu kita lihat apakah mahasiswa, karyawan, dosen itu dengan adanya peraturan itu menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya berarti benar. Walaupun menterinya bilang ini sesat. Kerajaan UNJ kok bikin aturan kayak gini sesat. Tapi rakyat UNJ bilang nggak ada masalah. Nah, sesat menurut siapa? Benar menurut siapa? Jadi Anda jangan malah bingung ya. Jadi maksudnya pragmatis itu di suatu kelompok besar. Kalau kelompok besar bilang iya dan Anda di situ ya berarti benar. Intinya kalau ada peraturan hukuman mati bagi pengedar narkoba, itu yang bikin peraturan itu tidak mengajak calon yang dihukum mati. Mana ada, kami akan merancang undang-undang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Tolong itu teman-teman pengedar narkoba diundang untuk hadir, paling tidak di acara Zoom besok. Nggak bisa begitu, gitu loh. Mosok yang mau dihukum mati diundang? Siapa yang mau dihukum mati diundang? Jadi paham ya? Semua teori itu bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Kapan salahnya? Ya suatu saat ada laporan penelitian yang bilang dia salah. Dan itu didukung oleh teori dan yang lain. Waktu saya kuliah di Gunung Merapi itu ya, Universitas Gunung Merapi itu, kami itu dikasih suatu teori. Kami disuruh mencari 20 teori yang mendukung dan 20 teori yang menolak atau bertentangan dengan itu. Itu akibatnya jelas, bukan hanya karena kelompok ya.
itu bukan hanya sulit mencari teori yang bertentangan, nanti kami akhirnya ribut jotos-jotosan di belakang kelas dengan kelompok lain yang tidak setuju dengan teori kami. Wah, itu rame. Tapi itulah ya dinamika gitu ya. Lagian tugas kok bisa ribut. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Anda seharusnya mulai banyak bertanya. Sudah usia begini harus banyak bertanya, ntar sesat di kamar loh. Banyak tanya gitu, mumpung tanya itu nggak bayar. Tanya yang kayak apa juga dijawab, tapi yang tidak berhubungan agak lama dikit ya. Saya pernah dengar kalau pemenang perang itu akan menulis sejarahnya. Nah, apakah sejarah dunia ini ada yang dimanipulasi, Pak, atau gimana, Pak? Banyak sekali. Jadi pahlawan perang kemerdekaan Indonesia, misalnya siapa? Sebutin aja. Pangeran Diponegoro. Itu kan pahlawan Diponegoro itu kan pahlawan bagi Indonesia. Bagi Belanda itu ekstremis. Gitu. Tapi perampok bank yang ditembak itu pahlawan bagi keluarganya karena hanya dia yang bisa memberi solusi walaupun solusinya dia menggunakan teori kebenaran pragmatis ya, bahwa dia itu mencari nafkah. Nah, jadi yang mati ditembak gara-gara pada saat action merampok bank itu pahlawan bagi keluarganya. Tapi dia perampok bagi bank. Jadi dua perspektif yang berbeda gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi? Jatuh waktu saya ngambil ini jatuh. Apakah sejarah dunia ini Oke, ada yang sejarah. dimanipulasi? Nah, sejarah dunia memang banyak manipulasinya gitu. Kenapa? Itu karena pragmatis ya, dan juga karena kesepakatan gitu. Jadi misalnya Raden Ajeng Kartini itu atau pahlawan-pahlawan Indonesia itu semua rapotnya di Belanda. Kalau mereka kasih itu rapotnya ke rakyat Indonesia, itu nanti ada pahlawan-pahlawan yang mendapatkan gelar pahlawan dari presiden itu dicopot gitu. Jadi rahasianya mereka yang punya, Belanda yang punya gitu. Jadi misalnya kenapa John F. Kennedy itu ditembak? Itu ya. Yang nembak ketangkep. Terus pada saat dibawa ditembak. Yang penembaknya Kennedy itu ditangkep. Gitu loh. Jadi putus di situ. Nah, kita nggak usah bahas yang kayak gitu deh ya. Nggak usah bahas kayak gitu. Kita bahas siapa presiden Amerika setelah John F. Kennedy. Namanya Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson itu satu-satunya presiden Amerika yang di belakang rumahnya itu ada lapangan terbang. Setiap hari itu pesawat terbang datang terus terbang lagi gitu. Nah, itu apa gitu. Yang dibawa terbang itu apa? Jadi, itu kalau dibuka, wah itu menjadi masalah gitu. Jadi lebih baik kita tidak tahu caranya pedagang Blok M itu mencuci piring. Kalau kita makan ketoprak atau makan di warteg yang di Blok M itu sudah makan aja. Nggak usah mikirin bagaimana itu mereka mencuci piring. Kalau Anda melihat bagaimana mereka mencuci piring, Anda tinggal jadi makan gitu.
Karena ternyata piring yang dicuci itu pertama seperti dimasukkan ke dalam ember. Nah, begitu orang lain sudah tidak melihat, yang orang makan piringnya tadi sudah, yang makan menggunakan piring itu sudah pergi, nah itu piring itu diangkat, terus diputar-putar menggunakan kresek yang sudah basah di situ. Setelah diusek-usek di situ, sudah langsung dikeringkan. Itu kalau mau tahu, sebetulnya itu disensor berapa kali. Jadi, kalau ada negara yang merdeka, udahlah nggak usah lihat spion. Lihat spion itu kalau kita mau melakukan manuver. Kalau kita naik motor, naik mobil, jangan sering-sering lihat spion. Lihat depan. Kalau mau berhenti, mau masuk, mau belok, mau berhenti, lihat spion boleh. Tapi jangan selalu melihat masa lalu. Masa lalu biarkan saja begitu. Karena kalau suatu negara yang merdeka itu tentunya merdeka itu bukan dikasih, ada yang dikasih kayak negara-negara Malaysia atau Commonwealth ya, negara-negara bekas jajahan Inggris itu dikasih. Waktu dulu saya ke Belanda, waktu mau daftar sekolah di Belanda, itu di depan saya ada mahasiswa asal Suriname. Suriname itu pakai bahasa Jawa. Kulo badhe daftar sekolah. Ditanya, dari mana? Dalam pakai bahasa Belanda. Dari Suriname. Wah, Suriname, Anda mendapatkan beasiswa 3 tahun. Tok. Nah, selesai. Nah, begitu saya ke sana, dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Wah, dia marah bukan main. Kalau Indonesia bayar full. Tuh saya bilang, loh, kan you menjajah. Nah, dia bilang begini, Indonesia itu jajahan yang ibaratnya nakal. Jadi kami itu negara Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi bagi Belanda, Indonesia itu jajahannya mereka. Jadi kalau kita sekolah ke sana bayar seperti warga negara biasa. Walaupun di sana, wah itu nasinya udah kayak nasi di Jawa semua. Makanan apa di Jawa di sana ada. Dangdutan di jalan tiap hari. Siaran TV-nya pakai bahasa Belanda ada, walaupun nggak pakai baju gitu, pasti masih seperti orang-orang Indonesia. Jadi mereka bilang, Indonesia itu kalau kami buka rahasianya, itu Jakarta kenapa banjir, itu mereka punya gitu. Ya itu kata mereka ya, belum tentu benar. Belum tentu benar, jangan percaya. Tapi memang bangsa Indonesia itu, kenapa sih? Coba kalau Anda lihat, lampu lalu lintas merah tuh kok pada pinginnya mau ke sana terus. Indonesia itu tidak bisa diatur orangnya. Maunya menang sendiri. Kenapa? Ya, karena sudah biasa dijajah. Indonesia kan 3,5 abad dijajah. Ya, kok cuma 5 menit dijajah, lampu merahnya masih kecil gitu. Kan lampu merah itu kan disebut jajahan. Maunya lurus kok disuruh berhenti. 3,5 abad dijajah. Mereka punya solusi. Kayak Anda gini punya solusi semua. Jadi setiap negara statement yang menang perang membuat sejarah, ya sejarah versi mereka. Jadi itu kebenaran supaya apa? Supaya untuk anak cucu mereka bahwa mereka begini. Tapi apakah yang benar seperti apa? Nah, itu kebenaran koheren dan kebenaran korespondensi. Itu. Jadi coba Anda belajar kenapa UNJ semester 115. Itu. Ya coba 115 1 tahun kan 2 semester. Berarti 115 bagi 2 itu ketemu usianya UNJ. Usia UNJ 0 itu ternyata adalah fakultas. Namanya Fakultas Ilmu Keguruan. Kalau Fakultas Ilmu Keguruan berarti universitasnya apa? Indonesia. Jadi dulu UI itu mempunyai Fakultas Ilmu Keguruan. Tempatnya di Rawamangun. Nah, karena terlalu besar, fakultasnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Jakarta. Karena sudah nggak kuat, perutnya gede dan sebagainya, meleduk menjadi Universitas Negeri Jakarta. Akhirnya saingan sama mbahnya, saingan sama nenek moyangnya UI. Gitu. UI akhirnya mencelat ke Depok, sementara cucunya, cicitnya masih di Jakarta. Tuh, ya itu kalau dibuka sama UI hasilnya begitu. Walaupun sebetulnya
kita juga punya catatan sendiri terhadap UI. Nah, gitu. Jadi gedung Teknik Elektro itu dulu punya Fakultas Ekonomi UI. Nah, jadi sejarah dicatat oleh orang yang bisa membuat sejarah. Kan ada program studi kan sejarah. Ada pertanyaan? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah teori kebenaran itu bersifat relatif atau mutlak, Pak? Kebenaran yang mana dulu ya? Jadi kalau kebenaran secara umum ya semuanya masih relatif. Misalkan gini. Yang tadi saya kasih bilang ya. Misalnya merokok itu haram. Merokok haram. Supaya Anda merokok tenang, Anda cari Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngerokok. Jadi misalnya saya mau ngerokok nih. Wah, itu ada Ustadz. Ustadz ini suka ngerokok. Terus saya deketin. Pak Ustadz, tumben nih sore-sore duduk di sini. Terus mau ngerokok nggak nih Pak Ustadz? Nih Samsu. Oh iya, terima kasih. Nah, dia ngerokok duluan. Saya pura-pura melinting merokok saya pura-pura agak jatuh terus saya benerin. Begitu dia ngerokok duluan, terus saya ngerokok. Nah, terus ada orang bilang, kok ngerokok? Nih Ustadz gue ngerokok. Nah, jadi benar. Oh, Pak Ustadz ngerokok. Mohon maaf Pak Ustadz. Nah, jadi itu kebenaran. Mencari kebenaran melewati seperti itu. Jadi maksudnya apa? Sesuatu statement yang salah itu bisa saja disebut benar kalau kita mencari statement-statement yang mendekati dengan benar. Numpang bos. Jadi caranya gitu. Jadi kalau ada pengadilan ini misalnya si terdakwa ini secara syah terbukti menggunakan alat bukti yang aktif. Jadi alat bukti itu bukti yang bisa bicara sendiri. Jadi korban itu pelipisnya berlubang karena ditembak lewat pistol. Nah, pistol itu kalau ditembak dalam jarak dekat itu nanti GSR-nya misiunya itu akan nempel ke tangannya. Nah, misiu yang di jidat kepalanya dan misiu yang di tangannya terdakwa suspek ini sama. Berarti pada saat pelurunya masuk tuh tangannya dekat. Nah, jadi terduga. Nah, itu pembela itu mengambil ahli forensik. Forensik itu tahu kan ahli forensik yang sudah ahlinya ahli forensik. Dia dipanggil. Nah, pada saat dia turun dari mobil, ahli forensiknya jalan kaki menuju lantai 2 pengadilan. Ahli forensiknya bilang gini ke calonya itu, ke orang yang temannya terdakwa. Jadi gimana bang, bisa nggak ini abang menjadi saksi ahli yang meringankan? Bisa, tapi sekian ratus ya, saya tunggu di rekening saya. Kalau nanti sampai lantai 2 tidak masuk, berarti saya akan berbicara seperti kemampuan saya. Tapi begitu sampai di lantai 2, asistennya bilang, bang sudah masuk sekian, oke. Ya silahkan ahli forensik dari Universitas Kerajaan Empu Tantular. Dia ngomong, sependek yang saya pahami, ini begini. Jadi kesimpulannya, ini tidak ditembakkan oleh senjata dalam jarak yang dekat, tapi jarak jauh. Nah gitu. Kalau saksi ahli bilang ditembak dari jarak jauh, itu merubah arah penyelidikan. Jadi suspeknya bebas. Nah itu benar gitu loh. Jadi relatif. Kebenaran jadi relatif ya.
Ya itu tadi. Jadi bisa saja 2 tambah 2 itu bukan 4 sepanjang Anda bisa mencari teori koheren yang bilang bahwa 2 tambah 2 itu bukan 4. Makanya Anda juga harus dapat tugas kayak begitu, tapi nanti saya dikomplain korprok. Kalau saya dulu kan saya tadi bilang, satu teori cari 20 teori yang mendukung dan 20 teori yang tidak mendukung itu. Nah, kalau sudah bisa atau Anda mencari ada prosesnya, itu Anda sudah nanti kalau ada teori, Anda lihat nih, pragmatis ya. Ini kalau saya dukung nanti saya jadi apa ini? Oh ternyata nggak jadi apa-apa ya, nggak usah dukung, nggak usah mengiyakan. Gimana pendapatnya? Saya kurang nyaman dengan ruangan, saya nanti aja kembali lagi ya gitu. Tapi kalau, wah ini kayaknya kalau saya setuju saya jadi ini. Anda bilang, saya setuju dengan teori ini karena begini, begini, begini. Nah, tapi kalau Anda nggak setuju, coba kalau Anda bilang nggak setuju nanti saya kasih mobil, Anda bilang tidak setuju karena teorinya begini, begini, begini. Dan itu koherensi semua, ya sudah. Jadi relatif. Nah, ini kalau semakin tinggi ngilmunya, semakin bingung. Nanti ujung-ujungnya saya jadi tahu apa gitu. Ya, hati-hati kalau terlalu mempelajari, jadi akhirnya nggak tahu apa-apa. Jadi lebih baik belajarnya setingkat yang sesuai aja gitu. Jadi kayak Pangeran Diponegoro tuh pahlawan. Iya, pahlawan. Dalam hati situ nggak tahu misalnya. Karena Pangeran Diponegoro itu menjadi ribut sama Belanda karena apa? Ya, karena jalannya tanahnya Diponegoro tuh dilalui jalannya Belanda. Tapi kalau Belanda tidak melewati jalan itu, dia nggak peduli. Emang gue sebodoh teuing, emang gue pikirin lu jajah Indonesia bodoh amat. Tapi begitu tanah gua dipakai, wah ribut dia gitu. Nah itu pragmatis. Akhirnya pro dengan penjajah, pro dengan rakyat. Ini kayak Robin Hood. Robin Hood itu kan ngepro karena apa? Ya coba tanya sendiri. Ceritanya bagaimana Robin Hood itu? Ada pertanyaan yang lain? Ya dulu partai itu kan cuma 3 ya. P3, Golkar, PDI. Tapi akhirnya kan Golkar dicap segala macam, pecah. Golkar pecah. Ya akhirnya segini banyak partai itu sebetulnya intinya cuma 3. Ya Golkar ada di semuanya. PDIP, moncong putih, moncong merah, biru, yang kuning, yang ungu. Semua ada Golkarnya gitu. Jadi ya kalau mereka bisa ngomong bahwa Golkar itu mempunyai kebijakan, kesepakatan, yuk kita pecah, sepura-pura pecah, tapi nanti ujung-ujungnya jadi satu. Nah gitu. Katanya, itu katanya. Jadi kalau di suatu rapat 100 orang, setiap berapa segmen itu tidak setuju, itu bisa jadi mereka itu sebenarnya satu golongan, cuman duduknya aja yang nyebar gitu. Hati-hati gitu. Nah, kalau di masyarakat itu kan tidak bisa milih tempatnya. Jadi masyarakat sepertinya sepakat tidak setuju. Padahal itu mereka yang nggak setuju tuh orangnya ya teman semua, hanya tinggalnya aja sepertinya di setiap RT. Ada pertanyaan? Jadi kebenaran ya, kebenaran itu ada 4 ya. Mengacu ke teori koherensi, korespondensi, teori pragmatis dan teori konsensus. Jadi kalau tidak disepakati semua ya sudah pakai teori masing-masing. Tapi kalau sepakat walaupun salah, nah itu ada. Tapi kalau pokoknya ada manfaatnya itu pragmatis. Tapi kalau yang ilmiah, yang ilmiah itu lepas nanti di pertemuan keberapa ada tuh. Ilmiah itu lepas dari semua tetek bengek ya. Teteknya sendiri, bengeknya sendiri nggak ada. Ya, nggak pakai tetek bengek, itu ilmiah. Ilmiah itu ya pakai koherensi sama korespondensi, deduktif, induktif, itu aja. Tapi kalau ada unsur-unsur macam-macam, sudah kacau. Ya, jadi kalau ilmiah itu ya itu tadi 3, rasional, ada cara, dan kalau dilakukan itu hasilnya sama, itu ilmiah.
Nah, ilmiah itu mengacu menggunakan teori kebenaran koherensi sama korespondensi, deduktif dan induktif, teori bab 2 sama bab 3, bab 4. Itu dibuktikan sendiri, itu benar ilmiah. Nah, tapi kalau sudah benar terus hasilnya menjadi masalah, ya sepakat jangan pakai teori itu. Nah, gitu loh. Ya, seperti in vitro ya, in vitro laki perempuan suami istri nggak punya anak, pakai in vitro. Jadi spermanya lakinya dikeluarin sambil cari nonton Doraemon, terus ceweknya diambil sel telurnya, terus dalam satu cawan dijadikan, terus nanti ditaruh di ibunya yang perempuan. Coba. Nah, kayak gimana itu? Itu kalau mengacu ke teori yang satunya, wah ini teori nggak benar ini. Tapi yang satu bilang, oh ini teori benar. Nah, artinya ujung-ujungnya pokoknya bermanfaat. Nah, jadi in vitro itu tidak dilakukan atau mempunyai persyaratan yang sangat ketat. MUI bilang itu haram. Haram ya. Di luar negeri tuh kalau perempuan mau punya anak, gue mau punya anak ahli kimia nuklir, dia cari bank sperma, kimia nuklir. Terus dia sel telurnya diambil, sperma ahli nuklir yang sudah diverifikasi itu diambil, terus begitu jadi, ini mau pakai sendiri atau pakai yang lain? Pakai orang lain. Oh, pakai orang lain kita tarifnya sekian. Oke. Cari orang yang mau hamil tapi titipan. Nah, gitu. Sekian ribu US dollar. Udah. Nggak kayak di Indonesia. Mereka ya seperti itu. Nggak. Jadi masih beratnya statusnya masih perawan tapi punya anak. Dulu menantu, sekarang mertua. Nah, itu gimana tuh? Itu secara teori nggak ada, tapi secara nyata ada. Dulu menantu. Itu dulu menantu gua. Duh, sekarang kenapa cium tangan tuh jadi mertua gua sekarang. Wah. Oke, menarik teori kebenaran ini ya. Tapi kalau didalami jadi pusing. Gak apa-apa ya, pusing artinya masih punya kepala berarti. Kita masih di tatap muka ketiga, masih tatap muka 12 kali lagi ya. 12 kali lagi untuk membuat Anda tidak bingung. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau teori kebenaran bisa diterapkan di hukum Indonesia nggak, Pak? Hukum Indonesia itu mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana punyanya Belanda. Jadi KUHP ada hukum pidana, ada hukum perdata. Kalau perdata itu pokoknya masalah surat-surat, penggelapan, ya, pemalsuan, itu perdata. Tapi kalau pidana itu masalah pembunuhan, ya, macam pidana-pidana gitu. Jadi ada dua ya, jadi kitab pasal-pasal hukum pidana sama perdata. Itu semua punya pasal-pasal. Indonesia mengacu ke kalau seseorang melakukan pemalsuan, pembunuhan, perampokan, pokoknya ada 20 melanggar pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana, itu nanti yang dihukum adalah pasal yang mempunyai hukuman paling lama, bukan di jumlah ya. Kalau di jumlah, dia dihukum jumlah total 750 tahun. Nah, hidupnya tinggal berapa tahun kita nggak tahu. Jadi dari pasal yang dilanggar itu yang tertinggi 25 tahun, yaitu dia dituntut oleh jaksa 25 tahun. Nanti hakimnya melihat ya, melihat dari aspek-aspeknya tadi ya. Aspek koheren dan korespondensi, wah ini memenuhi unsur yang ada saksi alat bukti yang aktif, ya bisa maksimum 12 tahun. Tapi kalau tidak atau bagaimana dia bisa di bawah 12 tahun. Jadi apakah itu bisa ya? Selama hakim itu memperoleh keleluasaan dalam menerapkan, tidak ada beban, tidak ada conflict of interest, itu bisa full, bisa menerapkan hukum teori-teori kebenaran. Tapi kalau hakim di Indonesia, itu kan jelas ya. Anda coba lihat maskotnya pengadilan ya. Pengadilan itu orang perempuan bawa timbangan tangan kiri, sama di sananya pedang. Ini timbangan, ini pedang, tapi pakai ditutup. Jadi kalau
ada hakim ya, hakim sidang, Anda lihat di belakang hakimnya itu apakah ada presiden dan wakil presiden. Anda lihat. Kalau di ruangan pengadilan itu ada presiden dan wakil presiden, berarti itu pemerintahan. Tapi kalau tidak ada, berarti itu betul-betul hakim di luar pemerintahan. Jadi yang diadili juga bisa jadi pemerintahan ya, melawan pemerintah itu bisa. Tapi belakangnya tidak ada gambar presiden dan wakil presiden. Tapi kalau masih ada gambar presiden dan wakil presiden, itu berarti masih pengadilan negeri ya. Kalau menang di pengadilan, kalah di pengadilan negeri, Anda bisa kasasi ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi Anda kalah, Anda bisa klaim ke pengadilan apa namanya itu? Yang paling tinggi itu mahkamah ya, Mahkamah Agung. Oh, itu duitnya semakin besar karena pengadilannya lama ya. Jadi jawabannya ya tergantung hakimnya. Kalau dia berani, dia bisa menerapkan. Tapi kalau berani nekat membela yang bayar, ya kita nggak tahu. Ya, jadi yang bisa menentukan ya hati nuraninya hakim atau waktu yang bisa menentukan. Jadi setelah hakimnya ini menjadi hakim pengadilan di mahkamah ya, Mahkamah Agung, didapati misalnya kan ada tuh tangkap tangan, dia punya ruangannya dibongkar, temboknya itu gipsum, begitu dibuka isinya duit. Nah, kalau lihat gajinya dia itu tidak mungkin uang segitu, ya berarti ini ada energi dari luar. Nah, itu macam-macam. Jadi hakim itu ya berat ya, memang berat. Beratnya bukan main, banyak konflik of interest ya, banyak konflik ya, banyak konflik. Itu baru ya pengadilan yang benar ya pengadilan di sana, di hari akhir, itu benar. Jadi yang berat naik ke atas, kalau di bumi kan yang berat ke bawah, jadi 2 timbangan, anak timbangan tuh yang paling berat kan turun, ya kalau di sana yang berat itu naik gitu, beda. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak tahu nih yang diem itu sebetulnya paham atau lagi nonton Netflix yang lain itu kita nggak tahu ya. Oke, saya anggap selesai ya, sudah jam 14 ambil 50 ya. Jadi saya cukupkan tatap muka ketiga mata kuliah filsafat ilmu. Kita nanti ketemu lagi insya Allah di minggu yang akan minggu depan. Coba jangan lupa kalau ada pertanyaan chat di Google Classroom ya atau di WhatsApp ya. Sampai di sini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.